Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Wa anhu radhiyallahu anhu kana 'ala thaqati Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun yuqalu lahu Kirkira. Famata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa fin nari. Fadhahabu yamuruna ilaihi fawajadu 'abadatan qad ghallana. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Kembali kita berkumpul melanjutkan bacaan kita Riyadhus Shalihin. Masih pada bab larangan untuk zalim, mengambil harta hak orang lain dengan kezaliman, dan perintah untuk mengembalikan atau meminta maaf atas kezaliman yang kita kerjakan. Dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau bercerita karena ala taqali Nabi sallallahu alaihi wasallam rajul. Ada seseorang yang ala taqali artinya dibiayai oleh Rasulullah. Bahasa taqali itu atas bebannya Nabi Muhammad SAW. Ada orang ini dia ayahnya ikut sama Nabi, dibiayai oleh Nabi, hidup bersama dengan Nabi. Ada riwayat beliau masih budak orang tadi. Yuqalu lahu Kirkira, dikenal dengan nama Kirkira. Kerjanya dia memegangkan kendaraannya Rasulullah saat perang. Kerjanya seperti itu. Saya dekat dengan Rasulullah SAW. Dekat kan memegangkan kendaraannya Rasulullah. Famata. Lalu orang tersebut meninggal dunia. Qala Rasulullah SAW mengatakan huwa finna. Kirkira tadi di neraka. Ini isyarat saja ya. Jadi orang tersebut di neraka. Bingunglah apa? Bayangkan orang yang memegangkan kudanya Nabi Muhammad SAW ketika perang, termasuk iyal yang dibiayai oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah dia di neraka. Fadhahabu yanzuruna ilaihi. Sahabat dhahabu yanzuruna, kalau bahasa terjemahan pergilah mereka melihat. Artinya mereka mencari sebab. Yanzur nadhara itu bisa diartikan mencari. Pergi itu bukan pergi badan, artinya mulai melakukan pencarian sebab kenapa kira-kira dibilang di neraka sama Rasulullah SAW. Padahal akhirnya biasa aja. Bahwa jadu, lalu mereka mendapatkan. Ada bilang mengatakan setelah diperiksa dicek, ternyata mereka menemukan sahabat mendapatkan sebuah abah itu selimut yang ada apa namanya reda bahasa kita, yang ada hiasannya itu reda ya. Yang ada garis-garis warna hitam, bahasanya dulu apa? Pokoknya ada selimut, ada garis-garisnya hitam, yang pakai jahitan garisnya, itu namanya ambalah. Murah, selembar aja sedikit aja. Qad ghalla, tapi dia dapatkan dengan cara yang salah. Ghalla itu artinya menyembunyikan atau mencuri. Saat perang, dia ngambil dari rampasan perang sebelum dibagikan. Rampasan perang itu dikumpulkan baru dibagikan. Ini belum apa-apa dia udah ngambil duluan. Karena itu dan alhamdulillah cuma karena selingkuh, karena kaya dia di neraka. Padahal sebetulnya orang perang itu kan dia punya jatah dengan di rampasan perang. Tapi karena dia mengambil dengan cara yang salah, kena dia. Apalagi bukan hak, dia nggak punya hak sama sekali.
apalagi yang diambil banyak, apalagi yang dilakukan bukan satu kali lagi kedolimanya. Ini sekali aja Pak ya, sekali saja ini. Orangnya dekat dengan Nabi Muhammad, meninggal tapi kalau zalim neraka. Secara akal gambaran, orang ini nggak mungkin termasuk golongan yang meninggalkan wajib. Karena kan dekat sama Rasulullah, yang tinggal bersama Rasulullah ya sholat pasti 5 waktu, pasti di masjid. Sama mereka dulu sahabat, nggak ada yang tak sholat ke masjid kecuali orang munafik. Pokoknya kalau ada yang ada ke masjid dilihat sama mereka pasti orang munafik. Dulu kaidahnya begitu. Dan kira-kira ini nggak berarti sahabat setelah dia meninggal dibilang di neraka, sahabat pada kaget. Berarti kan dia baik akhirnya kan. Kalau memang dia udah kelihatan jelek, sahabat nggak usah pakai cari sebab. Meninggal dibilang di neraka, sahabat cari sebabnya apa? Kok bisa di neraka? Berarti kan akhirnya sehari-harinya bagus, makanya perlu dikoreksi, dicari. Ketemunya satu kesalahannya kita di situ. Ngambil belum waktunya dibagikan, dia menyembunyikan terlebih dahulu. Jadi fatwallah itu artinya khianat dalam pembagian rampasan. Karena dia mengambil menyembunyikan selimut perang tadi. Selimut perang dia sembunyikan seperti selimut dari rampasan perang dia sembunyikan seperti. Karena itu yang sekecil apapun dia tidak boleh. Jangan ikut keadaan zaman. Memang kadang-kadang, oh di sini udah biasa begitu, ada ya, udah biasa ini diambil, udah biasa dipakai. Ya, jangan sampai ikut kebiasaan. Karena itu boleh ngambil haknya orang udah terasa biasa. Karena zamannya udah terlalu rusak. Imam Hudzaifah bin Iyad mengatakan, "Imshi ala tariqil huda wa la yadurruka qillatus salikin, iyyaka wa tariqad dhalalati." Jalanlah di jalan hidayah, jalan yang benar. Tidak ada masalah walaupun yang berjalan di sini sedikit, yang penting yang benar. Wa iya, kadang hati-hati dari jalan atau tariqat, dari jalan yang sesat, jalan yang salah. Sama sekali aja. Total tinggalkan. Wala taghtar bi kathratil halikin, dan jangan tertipu dengan banyaknya orang yang binasa. Kalau ada haram, udah merajalela, udah biasa lah ini ambil duit di sini, udah biasa lah nyelip di sini. Jangan tertipu dengan cara itu. Walaupun ada ribuan orang mengerjakan, jangan tertipu ikut-ikutan juga. Udah biasa kok, nggak ada udah biasa untuk haram. Walaupun seluruh dunia mengerjakannya, jangan sampai kita ikuti itu. Walaupun semua mengerjakan, jangan sampai kita terbalik. Kadang-kadang kita itu seharusnya orang yang iman muslim, karena dianggap biasa sedikit. Di satu ya, dianggap sedikit. Kayak kira nanti begitu, tapi dia cuma kain aja, kain bekas lagi, bukan kain baru ya ini ya. Yang dimaksudkan mau nambah. Kemudian yang kedua, dia lakukan karena lingkungannya mengerjakan itu. Ini dua penyebab kita ini biasanya alhamdulillah berani ngambil haknya orang lain karena menganggap biasa kecil. Nanti orangnya juga ridho kalau dikasih tahu. Karena yang punya juga ridho aja kalau dikasih tahu satu. Kita seringnya gitu, anggap remeh. Dan banyak orang yang mengerjakan. Kemudian dikerjakan sama Allah. Nanti selanjutnya Nabi Bakar Nufayh bin Al-Harith radhiyallahu anhu. Ini hadis panjang ya. Aslinya di mana ini boleh ringkas. Dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "Inna zamana qad istajara ka hayatihi yawma khalaqa Allahu samawati wal ardh." Sesungguhnya zaman telah berputar dengan gambarannya. Yawma khalaqa Allahu samawati wal ardh, di hari Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi hari waktu ini sudah berputar. Di seperti aturannya, artinya ya seperti yang kita ketahui sekarang.
tahun bulan. Jelaskan Rasulullah as-sanatu 12 syahra. Tahun itu 12 bulan. Begitu sama sudah berputar kali awal penciptaan bumi. Minha arba'atun hurum. Di 12 bulan tadi ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram. Salatun mutawaliyat, ada 3 bulan yang mutawali yang bersambung. Jadi kita sekarang berada di dalamnya bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah yang pertama. Ini sekarang kita di bulan Dzulqa'dah. Wa Dzulhijjah, dan nanti bulan Dzulhijjah. Yang di situ ada hari raya bulan Hajj. Wal Muharram, dan bulan Muharram. Ini 3 yang bersambung. Yang sendiri wa Rajab Mudhar, dan bulan Rajab Mudhar. Disebut Rajabnya Mudhar, kakeknya Rasulullah SAW ya, salah satu dari kakeknya Rasulullah SAW. Disebut Rajabnya Mudhar. Itu bukan berarti bulan Rajab dibuat oleh Mudhar, bukan. Sudah ada dari sebelumnya. Cuma Mudhar ini termasuk orang yang paling jaga kehormatan di bulan Rajab dan di bulan Rajab. Alladhi baina Syawal, alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Rajab itu yang ada setelah Jumadil Akhir dan Sya'ban. Jumada wa Sya'ban, kan habis itu Jumadil Awal wa Jumadil Akhir. Rajab dulu baru Sya'ban. Itu Rasulullah memastikan tepatnya Rajab Jumadil Awal dan Sya'ban. Ini dijaga ya, Syahrul Haram itu mulia. Bahkan dulu sampai gak boleh perang di awal Islam. Kalau ada Syahrul Haram gak boleh perang, gak boleh ngapa-ngapain. Mulianya kehormatan bulan ini. Dianjurkan banyak puasa pada bulan Syahrul Haram, banyak sedekah, banyak berbuat baik. Memang separuhan mampir disunahkan banyak puasa, banyak sedekah, beramal baik. Cuma di bulan Muharram, di bulan Haram ini, Syahrul Haram, lebih ditekankan lagi. Lalu Rasulullah bertanya, "Ayyu syahrin hadza?" Bulan apa ini? Tanya sama sahabat. Apa jawaban sahabat? Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Sahabat jawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kalau lu tanya sama dia, bulan apa ini? Jawab apa? Bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah, gitu. Bulan Dzulqa'dah, atau kalau Masehinya bulan Mei. Ini sahabat kenapa ditanya, kenapa jawab? Masa nggak ada yang tahu ini bulan apa, kan begitu? Bulan apa ini? Harusnya tahu, tinggal sebut aja nama bulan. Tapi sahabat jawabnya Allah wa rasuluhu a'lam. Itulah pintarnya sahabat. Rasulullah itu bukan orang yang nggak ada gunanya kalau bertanya. Kalau ngomong itu wahyu. Ketika beliau ngomong itu selalu ada hikmah. Kayak ulun udah tahu nih bulan apa, kan kemungkinan apa ulun udah tahu bulan apa. Kalau ulun tanya, berarti ada sesuatu yang lain. Seandainya ulun udah tahu nih bulan apa, biar paham ulun tahu bulan apa. Terus ulun tanya biar, Pak, bulan apa sekarang? Pasti dia berpikir, ini kenapa dia nanya ini? Ya ulun tanya, hari apa ini sekarang? Bukan langsung dijawab Senin. Nah itu kalau ngomong sama anak kecil pasti begitu jawabannya. Tapi kalau orang yang pintar, ketika lagi ada ngomong sesuatu tiba-tiba ulun tanya, hari apa ini sekarang? Pikir langsung. Ada masalah apa hari ini? Kan begitu kan? Sahabat begitu pikir. Ada apa? Apa hikmah dibalik pertanyaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Masalah kok tiba-tiba nanya bulan, padahal kita semua udah tahu ini bulan apa? Nah, pas bulannya waktu itu bulan Dzulhijjah ya. Bulan Dzulhijjah. Ini lagi sebulan lagi, sampai bulan lagi. Pas kata habis nanya, sahabat jawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu, dia Rasulullah. Lama beliau. Hatta dhananna annahu sayusammihi bi ghairi ismihi. Sampai sahabat kira ini jangan-jangan nanti bulan Dzulhijjah akan diberi nama baru. Kan
sahabat masih spekulasi, masih mikir apa kemungkinan pertanyaannya Rasulullah SAW. Pikir mereka. Pas Rasulullah dia pikir mereka. Jangan mau diganti nama kah atau ada apa? Setelah diam lama Rasulullah bilang, "Alaisa Dzulhijjah? Bukankah ini bulan Dzulhijjah?" Iya ya Rasulullah, bulan Dzulhijjah. Qulna bala. Mereka bilang iya ya Rasulullah. Fa ayyu baladin hadza? Rasulullah SAW tanya lagi, fa ayyu baladin hadza? Kota apa ini? Daerah apa ini? Ya sudah mah, seperti tadi sudah tahu sahabat daerah mana. Misalnya itu kalau masalah mereka di Mina, mereka sudah di Mina. Diam sahabat. Pasakata hatta dhanna annahu sayasmi bighairi ismi. Sama kayak tadi ya, mereka kira karena lamanya berdiam barangkali mau diganti namanya. Lalu Rasulullah mengatakan, "Alaisal baldata?" Ada tambahan di situ, baldata haram. Ada ya? Ada ya. Di sini ada ya. Kalau masalah ada tambahan, "Alaisal baldata haram?" Bukankah ini negeri haram, tanah haram? Bukankah ini tanah haram? Jadi yang cetakan bicaranya ada yang cetakannya cuma alaisal baldata, bukankah ini kota, tapi isyarat balda kota ya, kota yang diketahui namanya. Dalam riwayat tambahan ada haramnya, atau mungkin salah cetakan. Qulna bala, sahabat bilang iya ya Rasulullah, ini tanah haram. Fa ayyu yaumin hadza? Rasulullah tanya lagi, hari apa ini? Sama sahabat jawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Fasakata hatta dhanna annahu sayasmihi bighairi ismihi. Maka dia sahabat sampai mereka kata dia Rasulullah sampai sahabat mengira bakal dikasih nama yang lain. Nah, ini kita lihat di kecerdasannya Nabi Muhammad dan pintarnya sahabat. Kalau ada soal, jangan langsung buru-buru jawab. Orang tuh kalau dewasa seperti itu, ya pintar sekali sahabat. Jadi katanya hari apa ini? Kalau ada omongan sesuatu, jangan langsung main jawab persirangan akal kita. Ya sahabat, ketika ditanya hari apa ini, pastinya langsung dengan jawabannya. Hari ini, kita coba ya, hari raya. Hari ini hari Jumat, hari ini hari Senin, bisa jadi jawab. Cuma dilihat, dipikir apa tujuan pertanyaan itu orang pintar. Jadi dari kisah ini kelihatan bagaimana pintarnya Rasulullah SAW dan bagaimana ta'adibnya sahabat dan cerdasnya sahabat memahami dari Muhammad SAW. Mungkin kalau kayak kita yang ada sama Rasulullah tanya, hari apa ini? Ada dua orang, dua kelompok. Kalau kayak kita ya, dua kelompok. Ada yang berdiam, ada yang jawab. Yang menjawab kada paham tujuan pertanyaannya, yang berdiam sumpah. Atau kada paham pertanyaannya juga. Kan kalau kita ditanya gitu, setiap tanya, hari apa ini? Dia kada nyambung diamnya. Bukan kayak sahabat paham. Yang jawab langsung, yang ngerasa nyambung langsung dijawab. Kalau kita mungkin begitu. Tapi untungnya sahabat menjadi pendamping dari Muhammad SAW. Untungnya mereka, jadi kita tuh dapat ilmu yang besar dari sahabat. Kalau kita yang dapat sahabat, akhirnya hadis-hadis jadi kacau bisa-bisa. Sahabat Rasulullah hebat sekali, paham sekali. Lalu hari tersebut Rasulullah tanya, "Alaisa yaumun nahar?" Bukankah ini hari raya? Yaumun nahar itu hari raya Idul Adha, tanggal 10 Dzulhijjah. Qulna bala, iya ya Rasulullah, ini hari raya. Qala fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haram. Lalu Rasul mengatakan, ketahuilah sesungguhnya harta kalian, darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram atas kalian. Artinya duit, nyawa, kemudian kehormatan seseorang yang boleh dicaci, maki-makikan, itu haram. Maksudnya kita nggak boleh ambil hartanya, melukai dia, nggak boleh merendahkan
riba dan sebagainya. Darah kalian haram, artinya jangan dilukai, jangan dibunuh, jangan disakiti. Duit kalian haram, jangan dicolong. Kehormatan haram bagi kalian, kehormatan saudara kalian haram bagi yang lain, artinya jangan dirobek-robek kehormatan orang, jangan dicaci, diriba. Kehormati yaumikum yaumikum hadza, seperti kehormatan haramnya hari raya. Fi baladikum hadza, di kota kalian ini, di kalian tinggal ini. Wa syahrikum fi syahrikum hadza, di bulan kalian ini. Jadi tujuan pertanyaannya Rasulullah, bulan apa ini? Kota apa ini? Hari apa ini? Itu kan sahabat semua tahu ini bulan haram, hari-hari mulia, hari yang dihormati. Kemudian tanahnya tanah haram. Nah, Rasulullah mengatakan harta kalian, darah kalian, kehormatan kalian, haramnya seperti ini. Jadi ini itu kan berarti gak boleh sembarangan melukai, menyakiti, ngambil harta orang lain, melakukan kezaliman. Di tanah haram itu gak sembarangan. Dosa itu, ya walaupun ada khilafnya. Kalau kebaikan kan seringnya dengarkan kan, kalau di Mekah dikalikan 100.000 kali lipat. Makanya orang-orang di sana tuh semangat berbuat baik. Kenapa? Kali 100.000, dia sedekah 1.000 rupiah, 1.000 rupiah aja. Jadi 100 juta kan 100.000 rupiah. Pagi-paginya sejarengan di masjid, tapi di sana masjidnya nggak ada jarengan kayak kita. Naruh jaringan di masjid, ngasih orang minta-minta 1.000 rupiah. Kali 100.000, berapa? 100 juta. Yang sudah 10.000 rupiah, 1 miliar pahalanya. Kalau kita di Indonesia sudah 1.000 rupiah kali 10 kali lipat aja. Al-hasanah itu biasyiran tadi ya, karena kebaikan kali 10, dimanapun tempatnya itu. Kita sudah kalau di sini 1.000 ya dapatnya 10.000. Kalau 10.000 dapat 100.000. Kalau di sana sedekah 10.000 dapat 100.000, dapat 1 miliar karena kali saja 10.000, kalinya 100.000. Biar sholat 2 rakaat kali kan jadi 200.000 rakaat. Bayangkan ada yang kuat 200.000 rakaat. Setahun yang dicicil bisa nggak 200.000 rakaat? Setahun aja nggak cukup kita 200.000 rakaat. Salah setahunan kita satu hari paling banyak berapa sholat? 17 rakaat ya wajibnya. Belum kasih hitungan. Wajib 17 rakaat, tambah duha 8, ini yang wajib nih. Tambah witir 11, tambah qobliyah ba'diyah 22, 58 rakaat kali 365. Ini biar bisa rajin qobliyah ba'diyahnya 1 hari full, witir sama duha. Itu 1 hari 58 rakaat yang sholat. Kalikan 365 hari. Jumlahnya 21.170 rakaat. Hanya segitu baru 21.000. Bayangkan di sana dia sholat 2 rakaat sunnah, kalikan pahalanya 100.000 kali lipat. Berarti kan 200.000 kali lipat. Besar sekali. Itu kalau amal baik, itu sering kita dengarkan. Tapi yang menakutkan itu bukan itunya. Itu kabar gembira. Ulama mengatakan selain amal baik yang dilipat gandakan, dosa juga sama dilipat gandakan 100.000 kali lipat. Bayangkan riba sekali seperti riba 100.000 kali lipat. Bayangkan bagaimana dosa. Riba 1 kali aja kalau nggak diampuni masuk neraka. Berarti kalau di sana kalikan 100.000 kali lipat hukumannya di neraka nanti. Makanya sebagian ulama mengatakan kalau saya tinggal di Mekah, bagusnya jangan di sana, nggak baik. Kalau kitanya takut maksiat. Kenapa? Ini tempat suci mulia. Baik pergi di tempat lain biar kalau dia memaksiat. Kenapa bahaya? Nah Rasulullah masih gambaran kepada sahabat ini hari bulan dan tempat mulia
Nah, Rasulullah masih gambaran begitu juga kita nyakiti orang Islam. Bayangkan, beratnya disamakan seperti itu yang dikalikan 100.000 kali lipat. Beratnya seperti itu. Fasatalqauna rabbakum wa yas'alakum an a'malikum, dan juga nanti kalian akan berhadap dengan Tuhan kalian dan akan dimintai pertanyaan dari amal kalian. Allah akan nanya kepada kalian. Apakah sahabat ini ancaman dari Rasulullah? Ala fala tajidu ba'di kufaran yadribu ba'dakum biqawli ba'd. Ala, ingat, perhatikan. Jadi kalimat ala itu perhatikan. Ingat, perhatikan. Jangan kalian kembali ba'di, yakni setelah aku meninggal, menjadi kafir kembali. Yadribu ba'dakum biqawli ba'd, yang saling membunuh satu sama lain. Ala yubaddi syahidul ghaibah. Ingatkan, ketahuilah, sampaikan orang yang hadir di sini kepada yang tidak hadir. Artinya omongannya Rasulullah tadi sudah menyampaikan. Kalau Allah ba'da mayyabluhu ayyukuna amalahu min ba'di masalnya. Karena sesungguhnya kadang-kadang dia dengarkan, dia terus menyampaikan ke orang lain. Bahasanya kadang dirubah persis hadisnya. Bisa jadi yang disampaikan lebih paham daripada kita yang dengar langsung. Begitu Rasulullah menyampaikan kepada sahabat. Yang dengar sekarang sampaikan kepada yang lain. Bisa jadi yang disampaikan lebih paham. Allah al-Balatu al-Balatu kulmanam qala Allahu masyad. Rasulullah maupun sahabat kasih tahu, sudahkah aku sampaikan? Sudahkah aku sampaikan syariat? Sahabatnya jawab, "Na'am ya Rasulullah." Lalu beliau mengatakan, "Ya Allah, saksikan aku sudah menyampaikan nasihat." Ini bahasanya dipakai kayak gini. Dulu kalau ngomong sesuatu penting sudah disampaikan, dengar, sudah tanya, sudah jelas ya? Sudah lu sampaikan ya? Iya ya Rasulullah. Iya, bilang iya. Sudah Bian gitu, misalnya lu ngomong sama Bian. Ngomong sama Bian. Ada kawan lu satu di sini, kawannya Bian juga. Nih, begini Pak ya, katakan ya. Sudah lu sampaikan belum omongan tadi? Sudah jelas belum? Sudah dengar belum? Sudah Bim. Habis dia ngomong sudah, Pak, saksikan ya. Itu tunjukkan bahwa ini omongan bukan sembarangan. Ini bukan bahas hal yang remeh. Padahal cukup aja dengar Bian. Iya, sudah selesai. Tapi ini diulang-ulang oleh Rasulullah. Dan Rasulullah sampai ngomong, "Ya Allah, saksikan, aku sudah nyampaikan." Jadi Rasulullah ngomong sama sahabat, sahabat bilang, "Iya, engkau sudah nyampaikan ya Rasulullah." Sahabat diajak mendengarkan. "Ya Allah, saksikan aku sudah nyampaikan sama sahabat." Ini tekanan berat dalam omongan begini. Ini yang disampaikan bukan sembarangan. Hal yang istimewa, hal yang sangat penting. Ini hadisnya kan panjang, tapi ini potongan dari hadis ambil dari khutbatul wada. Khutbatul wada itu lengkap banget. Dulunya apa kalau kita baca semua dikumpulkan, wah lengkap hadisnya, lengkap hadisnya. Ini bagian ini yang diambil di sini, bagian untuk menjaga dari kezaliman. Ini menunjukkan perhatiannya Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai berbuat zalim hadis ini. Jadi kalau kita lihat hadis-hadisnya, berat-berat, orang zalim itu nggak sembarangan, hukumannya bukan main. Ini hadis ini menunjukkan sudah tingkat melanggar kezaliman itu diibaratkan melanggar di bulan haram, di hari yang haram, di tanah haram. Bayangkan bagaimana berapa besar dosanya. Nabi Umamah Iyas bin Sa'labah. Kita lanjutkan hadis selanjutnya dari Abu Umamah yang bernama Iyas bin Sa'labah Al-Harithi radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda." Abu Umamah ini hadisnya sedikit sekali, cuma 3 aja. Dia meriwayatkan 3 hadis. 2 di Bukhari sama Muslim. Jadi 1 Bukhari, 1 Muslim. Man iqtata'a haqqa imri'in muslimin bi yaminihi faqad awjaballahu lahu an-nar wa harrama 'alaihi al-jannah. Man iqtata'a, barang siapa yang mengambil haknya seorang mukmin dengan sungguh
sebagian ulama sedikit ulama mengatakan, nah, kalau kayak gini berarti dia kan orang yang kekal di neraka, dia orang kafir. Sampai dia bilang menjadi murtad dia kalau melakukan itu. Tapi kadang pada berbeda yang paling kuat bukan murtad, cuma melakukan dosa yang sangat besar. Maksudnya ngambil harta orang dengan sumpah itu gimana? Ya, biar keluar. Kalau di mana? Kalau di hadis, kalau di persidangan kayak gini gitu. Ini ada handphone, misalnya handphone. Ulun rebutan sama dia. Ini punya ulun dulu ya. Dia bilang punya ulun. Laporlah kita ke hakim. Ini bisa barang. Ini dulunya punya ulun, dia bilang punya ulun. Lapor. Sampai di hakim nanti ditanya, ini barang siapa yang megang? Kan begitu. Ini barang siapa yang megang? Kalau barang itu dipegang sama ulun di tangan ulun, pian yang ngomong menuduh, kan berarti kan pian yang menuduh. Itu barang ulun. Pian ditanya sama hakim, apa buktinya pian ngomong ini handphone barang pian? Kalau pian bawa bukti, habislah handphone diambil sudah, berarti punya pian. Tapi kalau pian nggak bawa bukti, ulun ditanya sama hakim, beneran ini handphone ulun, handphone pian? Ulun jawab, iya ini handphone ulun. Sumpah, ulun disuruh sumpah. Innama al-bayyinatu 'alal mudda'i. Bukti itu bagi penuduh. Penuduh harus bawa bukti. Kalau penuduh nggak bawa bukti, tuduhannya ditolak. Dan yang dituduh wal yaminu 'ala man ankar. Ulun yang dituduh, kalau penuduh nggak bawa bukti, ulun disuruh sumpah. Itu jalan keluarnya. Sumpah bahwa ini barang ulun, selesai. Ya ulun. Jadi nggak boleh ulun sini datang menuduh hakim itu handphone ulun. Sumpah itu handphone ulun, kada awal. Nggak boleh yang begitu, nggak bisa ditolak sama hakim. Yang nuduh harus bawa bukti. Ulun yang dituduh nggak usah bawa bukti. Kenapa? Barangnya sama ulun. Jangan dibilang bisa ulun punya handphone terus ditanya polisi. Beb, ini ada yang bilang tuh handphone orang. Siapa? Bulan. Buktikan itu handphone ulun. Kan usah membuktikan orang handphone di kantong ulun, Bang. Yang harus membuktikan itu penuduh, begitu jalannya. Kan? Soalnya kalau ulun yang pemilik barang yang harus dibuktikan, karena nanti tiba-tiba ada orang datang ke rumah dia, Pak, buktikan ini rumah dia. Ulun ambil rumah dia. Akhirnya semua orang nanti diambil barangnya. Nah, kalau seandainya ulun sumpah, ini misal, alhamdulillah, ternyata ini handphone aslinya bukan punya ulun. Ulun sumpahnya palsu. Karena sini kada punya bukti, dan ulun disuruh sumpah, bohonglah ulun. Sumpah itu punya ulun. Jadilah punya ulun. Nah, berarti ulun ngambil dengan sumpah palsu. Alhamdulillah. Ini karena merusak agama berbahaya sekali. Allah mengatakan orang yang seperti tadi yang mengambil hak orang lain dengan sumpah, maka Allah mewajibkan neraka bagi dia, mengharapkan surga baginya. Jadi hati-hati ya, untuk persidangan khususnya. Sumpah sembarangan jangan sampai. Biasanya itu sumpah tanah, batas tanah. Hati-hati. Jangan asal Pak, bantulah sumpah nanti batas tanah. Mungkin karena kawan yang nyuruh gitu kita sumpah, ternyata bermasalah tanahnya bisa. Berarti kan sumpahnya palsu. Walaupun dia nggak paham kadang-kadang, cuma kena hukum. Jangankan yang besar-besar, sepele nanti dia keluar masjid. Tadi udah pikir kata dia keluar ke masjid, memakai sendal. Kawan yang bilang ini sendal ulun. Nggak ada, sumpah ulun demi Allah ini sendal ulun. Ternyata dia bohong, mengambil sendal orang dengan sumpah bisa. Alhamdulillah itu hukumnya berat. Faqala Rasul mengatakan ini contohnya barang kecil pun kena. Rasulullah bertanya dengan bersatu, maaf. Faqala rajulun, seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, wa in kana syai'an yasiran, ya Rasulullah, kalau yang diambil itu tadi sesuatu yang sedikit, bukan yang mahal, bukan tanah, bukan, kan bahasa hadisnya kalau iktabah itu biasanya iktabah al-ardh, ambilnya bukan hal yang mahal kayak tanah atau kendaraan, bukan, kecil ya Rasulullah sedikit. Apa jawabannya Rasulullah? Wa qala wa in kana qadiban min al-ardh, walaupun yang diambil itu adalah sepotong kayu
Khotib itu nama untuk sesuatu yang melingkar. Kayu Arab itu kan bulat begini ya. Nah, ini dia kayu Arab itu kayu siwak. Kita di Indonesia bilangnya kayu siwak. Enggak, siwak itu bukan nama kayu. Siwak itu gosok gigi itu siwak namanya. Siwak. Arti bersiwak artinya bergosok gigi. Soalnya kalau siwak artinya kayu, bersiwak berarti berkayu. Ya. Kan begitu kan? Siwak itu namanya bukan nama benda, bukan kayu, bukan kayunya. Kayunya namanya arok. Kan kita sering dengar, ayo bersiwak. Kalau siwak itu nama kayu, berarti kan artinya ayo berkayu, kan begitu. Tapi siwak itu menggosok gigi, makanya ayo bersiwak berarti ayo bergosok gigi. Nah, pakai bagusnya itu kayu arok. Dia bulat, makanya disebut khotib bulat. Walaupun yang diambil kayu arok ini, kalau di Arab nggak ada harganya. Ada harganya. Dia beli cuma Rp2.000. Itu kalau dia mau apa, kalau beli sama orang yang mengambilkan yang moto-moto. Kalau dia ngambil seorang gratis, ini tanaman banyak tumbuh dia. Ngambil ini aja, sumpah ngambil kayu aroknya aja, kayu siwak orang. Alhamdulillah ancamannya wajib masuk neraka dan haram masuk. Ini bahasa wajib masuk neraka, haram masuk surga ini tidak sembarang hadirnya. Bukan dosa kecil berarti. Bukan dosa kecil, itu dosa besar. Bahasanya itu wajib masuk neraka. Makanya ulama sampai dia bilang, dikatakan ini kafir kalau kayak gitu. Tapi itu sedikit dan lemah yang berkafirkan. Masih bisa tobat orang seperti ini ya. Tobatnya bagaimana? Dia ikrar kembali bahwa barang yang saya ambil bukan punya saya, kembalikan kepada yang punya dan minta maaf. Mengembalikan aja nggak cukup, mengembalikan aja nggak cukup. Jadi kalau ada alhamdulillah yang orang mengambil hak orang lain dengan zalim, contoh misalnya kain kan, tidak diambil sama orang dengan dari zalim dengan cara yang salah. Caranya bagaimana? Satu, minta maaf karena melakukan kezaliman. Dua, wajib dikembalikan. Wajib dikembalikan. Dan seandainya pemilik barang mau belum maafkan, tapi bayar ganti rugi. Itu dia wajib bayar ganti rugi yang wajar. Ganti rugi yang wajar itu sesuai dengan biaya pemakaian haknya dia. Bukan main target aja sekian juta, enggak. Misalnya diambil beda nih sama orang, pas sudah dikembalikan minta maaf Pak, ini pakai ulang. Dia minta ganti rugi bisa. Apa ganti ruginya? Seukuran, misalnya ini barang yang bisa disewakan, sewanya sehari berapa? Bayar harga sewa. Dan juga wajib bayar kerusakan kalau ada. Jadi kalau yang ambil tanah tanpa hak, tanpa kebenaran milik orang lain, kembalikan tanahnya, minta maaf karena sudah menyakiti dia hatinya, dan dia wajib biaya sewa. Kalau dia mengambil tanahnya kan dia pakai, wajib bayar biaya sewa tanah selama dia ambil. Dan nggak segampang itu. Enak aja kalau udah diambil tanah 10 tahun dipakai buat jualan misalnya. Udah tobat udah kembalikan dia. Bisa kembalikan kesian dia. 10 tahun udah ngambil manfaat dari tanahnya kan. Biar pakai, kita pakai. Harus bayar sewa 10 tahun. Bib ngalih benar, enggak ngalih ya, ngalih itu biar benar-benar tanah orang. Kan begitu kan. Insya Allah nggak ada yang ngambil, contoh aja. Kalau kita ngambil dengan segampang itu ada. Jadi minta maafnya itu bukan cuma bersalaman selesai. Ganti rugi kalau ada kerusakan, wajib bayar biaya sewa pemakaian kalau kita pakai barang yang kita ambil. Karena itu ya paling nyaman itu ya jangan sampai kembali orang. Karena minta maaf itu adalah syaratnya banyak. Ini perlu kita perhatikan. Mudah-mudahan kita dijaga selalu oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kezaliman yang besar ataupun yang kecil, diri kita, istri kita, anak-anak kita, keluarga kita semua. Mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah dari rasa keinginan berbuat zalim ataupun terjebak dari dalam kesempatan melakukan kezaliman. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dan diampuni semua dosa